شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita untuk saling mempelajari dari ayat-ayat Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang untuk inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, yaitu untuk menghamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Al-Qur'an merupakan sebab keberkahan pada diri seseorang, pada kehidupan seseorang. Sebagaimana Al-Qur'an ketika diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril, maka beliau menjadi malaikat yang paling mulia, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang paling mulia, diturunkan kepada umat ini, kepada kita semuanya, maka umat ini menjadi umat yang paling mulia. Pada bulan Ramadan pun menjadi bulan yang paling mulia. Itulah diantara keberkahan Al-Quran. Dan ini telah Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran. Allah katakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran darinya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kitab yang mubarak, dilimpahi keberkahan, penuh dengan keberkahan. Namun ada sebagian kaum muslimin yang mengambil keberkahan dari Al-Quran ini dengan cara yang tidak ditunjukkan oleh syariat. Di antaranya menjadikan Al-Quran itu sebagai gantungan di mobil atau sebagai pajangan di rumah atau sebagai simbolis mahar untuk pernikahan. Ada yang sebagian kaum muslimin mengambil keberkahan Al-Quran dengan menciumi Al-Quran. Ini adalah cara-cara yang tidak ditunjukkan oleh syariat di dalam mengambil keberkahan Al-Quran, sehingga dia tidak mendapatkan keberkahan Al-Quran. Terkadang kita dapati di belakang mobil itu ada ayat Al-Quran, katanya supaya tidak terkena ain, tidak terkena musibah. Ini adalah cara-cara yang tidak ada petunjuknya di dalam Al-Quran dan hadis di dalam mengambil keberkahan dari Al-Quran. Cara yang benar untuk mengambil keberkahan dari Al-Quran supaya hidup kita berkah, usia kita berkah, harta kita berkah, dan yang lebih penting dari itu semua adalah keberkahan pada amalan kita, sehingga menghasilkan pahala di akhirat kelak, adalah dengan cara membacanya, mentadaburinya, dan kemudian mengamalkan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Itulah cara yang benar untuk mengambil keberkahan dari Al-Quran.
Yang pertama adalah dengan membacanya, membiasakan membaca ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu juga tidak cukup hanya dengan membacanya. Makanya kata Al-Hasanul Basri, seorang pembesar tabi'in, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, unzilal Qur'anu liyu'mala bih fattakhadha an-nasu tilawatahu amalan. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan kandungannya, tapi saat ini manusia menjadikan Al-Quran hanya bahan bacaan saja, hanya dijadikan bacaan saja. Iya, itu bagus, itu mendapatkan pahala banyak, tapi ada tujuan lebih besar di belakang itu. Seorang membacanya, setelah membacanya dia pahami dari kandungan apa yang dia baca, dan puncaknya adalah tujuan utamanya yaitu diamalkan kandungan Al-Quran. Itulah yang sebab terbesar mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapati banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, tapi amalannya, ibadahnya itu tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kenapa demikian? Ya karena dia sekedar membacanya tanpa mengkajinya, tanpa mentadaburinya, memahaminya, sehingga tidak bisa diamalkan. Amalannya tetap seperti itu. Sudah sejak tahun kapan? Ya, sejak kecil mungkin. Amalannya seperti itu. Membaca Al-Quran tidak merubah amalannya. Tetap yang suka maksiat tetap maksiat, yang malas sholat sunnah tetap malas sholat sunnah, yang suka bohong tetap suka bohong. Itu tidak mengambil dan tidak mendapatkan dari keberkahan Al-Quran. Dahulu penduduk kota Madinah, sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah, sebelum Nabi datang ke kota Madinah, penduduk Madinah itu terkenal orang-orang yang curang dalam timbangannya. Curang, terkenal. Jadi kalau menimbang itu curang, mengurangi ya dari takaran maupun timbangannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka bagi orang-orang yang curang, yaitu mereka yang kalau menimbang untuk orang lain mereka kurangi, tapi kalau mereka beli dari orang lain mereka mintanya penuh, gak boleh kurang sedikit pun. Ketika turun ayat ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fa asbaha kailu ahli al-Madinah ahsana kilan. Setelah turunnya ayat ini, cara menimbangnya penduduk kota Madinah menjadi yang terbaik. Terbaik, orangnya jujur-jujur, baik-baik. Lihat ya bagaimana perubahan Al-Quran pada perilaku seseorang. Harus berubah. Harus berubah dari perilaku, amalan, tingkah laku, akhlak seseorang berubah setelah dia mempelajari, mentadaburi dari isi kandungan Al-Quran. Subhanallah. Nah, di antara keberkahannya juga yang ngaji itu bukan hanya manusia, Pak. Laron-laron pun ikut datang ke kajian tafsir. Ya, laron-laron ikut datang ke kajian tafsir. Ya. Masya Allah. Biarkan Pak, mungkin mau dengerin surat Al-Baqarah di rukyah. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian sebagai muqaddimah bagaimana cara yang benar di dalam mengambil keberkahan atau tabarruk dengan Al-Quran. Baca,
pelajari, kaji, kemudian amalkan. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, para jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mulai mengkaji dari surah Al-Baqarah. Namun pada kesempatan malam hari ini kita akan khususkan untuk membaca hadis-hadis yang sahih dari keutamaan surah Al-Baqarah sebagai muqaddimah. Ya. Jadi keutamaan surah Al-Baqarah dari hadis-hadis yang sahih, karena banyak sekali keutamaan suatu amalan, suatu surat, tapi banyak yang dhaif. Bahkan bukan hanya dhaif, palsu. Palsu itu enaknya diapakan? Ya, uang palsu itu diapakan? Buat beli bensin. Gak boleh. Uang palsu itu dibuang hingga bisa dipakai. Demikian pula hadis palsu. Itu perkataan guru kami Ustaz Abdul Hakim Abdad, mempermisalkan hadis dhaif palsu. Hadis palsu itu seperti uang palsu. Uang palsu nggak bisa dipakai, buang saja karena nggak ada harganya. Apalagi kok hadis, apalagi hadis yang kita sandarkan ucapan itu kepada Nabi SAW. Dan ini bukan perkara yang ringan. Kalau Nabi tidak pernah mengucapkan ucapan tersebut, lalu kita katakan Nabi mengatakan demikian, bohong atau tidak bohong? Bohong atas nama Nabi, dan bohong atas nama Nabi itu dosa besar. Kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta atas namaku, dalam riwayat yang lain, man qala alayya ma lam aqul, siapa yang mengatasnamakan diriku padahal aku tidak pernah mengucapkannya, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Sehingga penting untuk kita sadar bahwasanya hadis-hadis yang kita ambil adalah hadis-hadis yang diterima oleh para ulama, hadis-hadis yang sahih, hadis yang hasan, ataupun hadis yang dhaif tapi memang dhaifnya itu tidak parah sekali, dan sudah banyak hadis-hadis sahih yang lainnya gitu. Artinya hadis dhaif ini terkadang disebutkan oleh para ulama tujuannya bukan untuk menyimpulkan suatu hukum, tapi hanya sebagai penguat. Maka itu biasa dilakukan oleh para ulama. Ya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita akan menyebutkan dari keutamaan surah Al-Baqarah dari hadis-hadis yang sahih saja, yang diterima oleh para ulama. Baik, yang pertama, hadis yang pertama ini hadis riwayat Muslim. Ya, kalau riwayat Muslim jelas sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Baqarah." Bacalah surah Al-Baqarah. Fa inna akhdhaha barakah. Karena sungguh mengambil surah Al-Baqarah itu keberkahan. Wa tarkaha hasratun. Dan meninggalkannya adalah kerugian. Wala tastati'uhal batalah. Dan surat Al-Baqarah itu tidak bisa dibaca, tidak bisa dilawan oleh penyihir. Al-batalah, penyihir. Baik, ini hadis yang sahih riwayat Muslim. Dalam hadis ini Nabi SAW itu memerintahkan kita untuk membaca surah Al-Baqarah, Iqra'ul Baqarah. Dan di zaman Nabi SAW, karena banyak orang yang tidak bisa baca, kadang Iqra itu artinya hafalkan. Iqra itu artinya hafal. Makanya ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak menjadi imam dari satu jamaah, satu kaum adalah yang paling qiraah,
terhadap kitabullah. Apa itu qiraah? Ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Paling bagus bacaannya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, adanya bagus, cara bacanya, bukan nadanya ya. Kalau nada lain, Pak. Karena Al-Qur'an itu dengan nada yang indah atau tidak dengan nada yang indah, Al-Qur'an itu hebat. Cuma kadang kita itu karena sudah terbiasa Al-Qur'an itu kalau Al-Qur'an itu hebat, menggetarkan hati, kalau nadanya merdu. Itu kan keliru, Pak. Al-Quran tanpa dibaca dengan nada yang naik turun itu pun tetap indah susunan katanya. Sehingga terkadang guru-guru kita kalau kita setoran Al-Quran gitu ya, terlalu dinadakan malah dilarang, nggak perlu baca seperti itu. Biasa sih. Karena lebih penting mentadaburi dari kandungannya. Sehingga terkadang seorang membaca dengan nada yang biasa tapi mengena di dalam hati orang yang mendengarnya. Jadi yang paling berhak menjadi imam suatu kaum, suatu jamaah adalah yang paling qiraah. Apa itu qiraah? Ada yang mengartikan yang paling bagus baca Al-Quran. Ada yang kedua mengatakan yang paling banyak hafalannya. Karena qiraah itu bisa jadi maknanya adalah apa? Hafalan. Sehingga Nabi SAW ketika mengatakan Iqra'ul Baqarah, bacalah Al-Baqarah, bisa artinya dibaca atau bisa artinya juga apa? Dihafal. Al-Baqarah itu berapa ayat, Pak? 200 berapa? Saya malah nggak hafal. Surat Al-Baqarah 286. Pokoknya 2 juz seperempat ya, kurang lebih karena kita biasanya 2 juz seperempat, lebih sedikit. 286 ayat. Yang hafal ngacung, Pak. Ayat pertama. Alif Lam Mim. Hafal insyaallah semuanya. Ya. Iya. Lalu kata Nabi SAW setelah memerintahkan membaca Al-Baqarah, menghafal Al-Baqarah, beliau menyebutkan keutamaannya. Fa inna akhdaha barakah. Mengambil surah Al-Baqarah itu keberkahan. Kata para ulama hadis. Mengambil surat Al-Baqarah itu maksudnya membiasakan, merutinkan untuk membacanya. Baik itu tilawah biasa atau dalam sholat. Lalu mempelajarinya dan mengamalkannya, itu namanya semuanya mengambil. Makanya bahasanya Nabi, fa inna akhdaha barakah. Mengambilnya itu keberkahan. Mengambil, Pak. Seperti seolah-olah itu menjadi milik kita, diambil itu. Ini seperti ayat saya ambil. Sehingga benar-benar dipegang dengan kencang, diulang-ulang hafalannya, dibaca berulang kali, dipelajari lagi. Itu sebab keberkahan. Keberkahan dalam si pembacanya itu sendiri dapat pahala banyak. Keberkahan pada keluarganya, sebagaimana setelah ini kita akan bacakan hadis bahwasanya keutamaan membaca surah Al-Baqarah di rumah itu maka akan mengusir setan. Jadi keberkahan untuk keluarganya, keberkahan untuk rumahnya, dan yang lebih penting dari itu semua adalah keberkahan dalam hidupnya sehingga membawa kebaikan di kehidupan dunia dan akhirat kelak. Itu yang paling pentingnya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, perkara yang harus senantiasa kita ingat-ingat bahwasanya kita ibadah itu bukan untuk dapat manfaat duniawi, bukan. Kita ibadah itu untuk dapat pahala balasan di mana? Akhirat. Ini yang terkadang terluput dari orang ketika kita bacakan siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumah maka setan akan lari dari rumahnya. Sehingga tujuan utama dia baca Quran adalah untuk mengusir setan. Salah, Pak. Jangan jadikan itu tujuan utama. Tujuan utama kita tetap ikhlas lillahi ta'ala. Itulah tauhid.
Nah, ini pentingnya ngaji tauhid sehingga diluruskan apa? Sikap kita, perbuatan kita. Kadang kita sedekah pinginnya untuk apa? Cepet kaya. Pengen usahanya lancar. Sholat tujuannya apa? Supaya Allah jaga harta kita. Ketika itu dijadikan tujuan utama, maka menurut sebagian para ulama itu termasuk perbuatan yang tercela karena menginginkan keuntungan duniawi dengan menggunakan amalan akhirat. Dan ini keliru, dan ini banyak dijelaskan oleh para ulama tafsir terutama, ya, ketika menjelaskan ayat man kana yuridu thawabad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang ingin keuntungan duniawi dari amalan akhirat, maka kami berikan sempurna sekalian. Diberikan sama Allah sekalian. Tidak ada terkurangi sedikit pun. Ulaika fil akhirati laysa lahum fil akhirati illa nar. Tapi mereka tidak dapat bagian apapun di akhirat kecuali neraka. Makanya ini pentingnya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ketika kita bacakan keutamaan ibadah dari segi duniawi, justru niat utama kita ketika mengerjakan ibadah menjadi untuk urusan dunia. Itu salah, keliru. Niatkan untuk Allah Azza wa Jalla, nanti dunia itu akan ikut. Dunia itu akan ikut. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah, mengambil Al-Baqarah itu keberkahan dan meninggalkannya, dilewatkan, itu adalah kerugian. Jadi alhamdulillah kita diberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mempelajari surah Al-Baqarah, karena jarang. Saya terakhir ngaji kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir surah Al-Baqarah, itu tahun 2009. Iya, itu terakhir saya ngaji tafsir surah Al-Baqarah, tafsir Ibnu Katsir. Waktu itu kita baca tafsir Ibnu Katsir 2009. Sudah berapa tahun? Sampai sekarang, baru ini sekarang alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa lagi ngaji tafsir surah Al-Baqarah. Ya. Meninggalkannya adalah hasrah, kerugian. Hasrah itu rugi. Wala tastati'uhal batalah. Dan Al-Baqarah ini tidak bisa dilawan oleh penyihir. Tidak bisa dilawan oleh penyihir. Percaya nggak? Sudah pernah buktikan? Saya pernah buktikan. Iya, benar-benar tidak bisa dilawan. Sekitar tahun 2014 lah, 2012 2013 awal, itu datang ke masjid kami di Jakarta sana. Itu seorang pemuda yang disantet, dikirimi ya istilahnya, bukan dikirimi JNT JNE, bukan, dikirimi jin. Udah 10 tahun lebih datang untuk minta ruqyah. Jadi kalau dibacakan Al-Baqarah itu benar-benar jinnya itu kesakitan, gak bisa dilawan memang. Bahkan dia pun lapor ke dukunnya. Waktu itu dukunnya ada di Padang, Pak. Dukunnya di Padang. Sampai ustadz kita waktu itu dikirimi juga itu, dikirimi bukan parcel, Pak ya, dikirimi jin, tapi nggak bisa masuk ke rumahnya, dia meledak di atas rumahnya. Itu resikonya meruqyah, terkadang dapat kiriman dari para dukun-dukun. Ya, memang tidak bisa. Wala tastati'uhal baqalah. Penyihir itu tidak bisa melawan surah Al-Baqarah. Atau tafsir yang lain kata para ulama, tidak bisa dihafal oleh
penyihir. Makanya bapak-bapak bukan penyihir kan ini? Berarti bisa Pak ya, insya Allah ya. Alon-alon Pak ya, alon-alon asal kelakon ya, dikit-dikit coba alif lam mim ya. Ada misalnya, adalah dari surah Al-Baqarah itu ada yang dihafal kan? Alif lam mimnya hafal ya. Awalnya itu kan hafal, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat kursi hafal. Ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, Masya Allah, udah awalnya hafal, akhirnya hafal, tengahnya hafal. Udah mantap, Masya Allah. Awalnya hafal, tengahnya hafal, akhirnya hafal. Berarti sudah menguasai Pak. Iya, potong kompas lah ya. Baik, ini hadis pertama. Jadi keutamaannya adalah membaca, mengkaji, mengamalkan adalah mendapatkan keberkahan. Yang kedua, di antara keutamaan surah Al-Baqarah ini juga hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Dalam hadis ini Nabi itu melarang rumah kita dijadikan seperti kuburan. Kenapa? Apa gerangan? Karena kuburan itu bukan tempat baca Al-Quran. Makanya Nabi setelahnya katakan untuk memerintahkan baca Quran surah Al-Baqarah di rumah. Artinya dari ucapan Nabi SAW ini, ketika melarang rumah kita dijadikan layaknya kuburan yang tidak dibacakan Al-Quran padanya. Karena memang kuburan itu bukan tempat baca Al-Quran. Tempat baca Al-Quran di mana Pak? Di rumah. Rumah Allah atau rumah kita. Kontrakan juga bisa masuk ya. Rumah Allah itu yang paling utama. Iya. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Menurut sebagian para ulama yang lain menafsirkan hadis ini, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan karena tidak ditegakkan ibadah di dalamnya secara umum. Kalau tafsiran pertama tadi tidak dibacakan Al-Quran. Yang kedua kata para ulama, tidak pernah ada ibadah di dalamnya. Sholat sunnah juga tidak, ngaji juga tidak, zikir juga tidak, bahkan full musik 24 jam. Itu joget-joget juga tuh setannya di dalam. Seneng gitu, betah, gratis, makan dapat gratis. Ya, karena dalam hadis yang lain setan itu masuk ke rumah ketika seorang tidak menutup pintunya dengan bismillah, lalu tidak makan dengan bismillah, maka dapat dua hal setan itu, dapat tempat menginap gratis dan makan gratis, AC lagi ya. Full musik, wah enak ya, betah setannya. Akhirnya kalau setan betah di dalam rumah, apa yang akan dia lakukan? Memecah belah anggota keluarga, atau membuat semakin malas beribadah, semakin suka marah-marah, semakin banyak pertengkaran. Ini setan. Ya. Lalu kata Nabi SAW, Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu lari, nafara yanfiru itu kalau dalam bahasa Arab lari terbirit-birit. Dalam riwayat yang lain, wa alaihi durat, lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Saking takutnya Pak. Orang kalau saking takutnya itu kan sampai kadang keluar kencing. Iya, keluar anginnya. Iya betul kan? Ya. Lari pergi menjauh dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Maksudnya surah Al-Baqarah ini ya dari awal sampai akhir. Tuh.
Kapan terakhir khatam surat Al-Baqarah di rumah, Pak? Ramadan. Ramadan tahun lalu. Ini sudah mau Ramadan lagi, Pak. Berarti setahun sekali. Ya. Ya paling tidak kalau bisa setiap hari, masya Allah, 3 hari sekali, atau sepekan sekali, atau sebulan sekali lah, 2 pekan sekali, sebulan sekali. Ya kalau tidak bisa ya setahun sekali. Ya. Karena itu manfaat keberkahannya Al-Baqarah. Subhanallah ini, dan itu benar-benar terjadi. Ya benar-benar terjadi ketika rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah, maka terasa luas bagi penghuninya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal baita la yattasi'u bi ahlihi idza quri'a fihi al-Qur'an. Kata Abu Hurairah, rumah itu akan terasa luas bagi penghuninya kalau di dalamnya dibacakan Al-Qur'an. Luas di situ maksudnya nyaman kalau di rumah. Betapa banyak kita dapati rumah orang-orang yang kaya, rumah besar, tapi nggak betah di rumah. Terasa sempit, istrinya suka marah-marah, anaknya bandel, banyak masalah sehingga nggak betah di rumah, dia keluar lagi. Ya, saya pernah ketemu dengan kawan, dia mantan bartender di diskotik di Jakarta. Alhamdulillah sekarang sudah istiqomah, sudah ngaji. Jadi terkadang kebanyakan yang ke diskotik itu, bar, itu orang-orang kaya. Sampai kadang semalam itu 2 kali. Jadi sudah datang, habis pulang kerja datang, pulang ke rumah datang lagi. Karena di rumah tidak nyaman. Itu nyata. Sehingga Al-Quran terkhusus Al-Baqarah ketika dibacakan di dalam rumah itu sebab keberkahan. Dibaca apa ya? Ya dibaca artinya dibaca dengan niat untuk Allah Azza wa Jalla yang paling utama, dan juga niat-niat berikutnya bisa untuk menjaga rumah ataupun keluarga. Ya ini keutamaan yang kedua dari surah Al-Baqarah. Yang ketiga, di antara keutamaan surah Al-Baqarah, ini juga hadis riwayat Muslim. Ini keutamaan di akhirat. Kata Nabi SAW, Iqra'u az-Zahrawain. Iqra'u az-Zahrawain. Bacalah 2 surat yang bersinar. Zahrawain. Al-Baqarah wa Ali Imran. Yaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah. Karena kedua surat itu akan datang pada hari kiamat, ka'annahuma ghamamatan. Seolah-olah 2 surat itu menjadi 2 awan mendung. Au ghayayatan, atau naungan. Au ka'annahuma firqani min tayrin sawaf, atau seperti gerombolan burung yang menutupi di mahsyar itu ketika panas. Tuhajjani an ashabihim, akan membela melindungi pemilik 2 surat ini. Surat apa? Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini keutamaan Al-Baqarah dengan Ali Imran. Akan melindungi pemilik 2 surat tersebut. Lalu kata Nabi SAW, nah, Iqra'ul Baqarah, dan lanjutannya tadi yang sudah kita bacakan, Iqra'ul Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'u ahl batalah. Jadi dalam hadis ini disebutkan keutamaan membaca, mengkaji, mengamalkan surah Al-Baqarah untuk kehidupan di akhirat kelak. Nabi mengatakan akan mendatangi pemiliknya, sahib pemilik Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan orang yang sekedar membaca saja itu tidak dikatakan pemilik. Pemilik itu kata Imam Nawawi dan Riyadhus Shalihin, pemilik Al-Quran, sahibul Quran adalah yang membacanya dan mengamalkan dari kandungan Al-Quran. Dan orang gak akan mungkin bisa mengamalkan Al-Quran kalau tidak
tidak mengkajinya. Sekedar baca gitu kan kadang, apalagi orang yang tidak bisa bahasa Arab, belum bisa bahasa Arab, ya jangankan mengkaji tafsirnya gitu, bacanya saja masih grotal geratul gitu loh. Itu ya, saya mau ngomong itu tadi. Apa Pak? Grotal geratul. Ini orang Kalimantan nggak ngerti Pak. Satu orang Kalimantan, ini mahasiswa saya Pak. Orang Kalimantan, satu orang Ambon, Sulawesi. Ya, grotal geratul nggak ngerti. Grotal geratul itu ya tata'ta. Nah, bahasa Arabnya itu ya tata'ta. Kata Nabi SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai baca Quran bersama para malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'uhu wa huwa yatata'ta'u alaihi wa huwa alaihi syaq falahu ajran. Orang yang baca Quran berat yatata'ta. Grotal geratul itu tadi. Berat, terbata-bata, tapi dia terus baca, belajar terus, maka dia dapat dua pahala. Pahala baca dan pahala belajar terus gitu. Sulit itu kan dapat pahala juga. Tahu berarti mending dapat dua pahala. Oh enggak. Mendingan bersama malaikat. Iya, jauh pahalanya lebih besar. Ini prioritas kita lah dalam kehidupan. Ya. Lancarkan baca Quran, kaji, amalkan. Ya. Nah, baik, ini keuntungan bagi sahibu Al-Baqarah wa Ali Imran, pemilik Al-Baqarah dan pemilik Ali Imran, yang baca dan mengamalkan dari kandungan kedua surat ini. Nah, ini pentingnya hadir di kajian kita membahas surah Al-Baqarah. Nanti kita akan bahas kandungan-kandungan global dari surah Al-Baqarah. Ya, semoga bisa istiqomah 10 ayat 10 ayat 10 ayat. Berarti kalau 286 berarti butuh berapa pertemuan? 29 kali pertemuan ya. Semoga istiqomah. Semoga kita masih diberi kesehatan, hidup, kesempatan. Ya. Nah, ini secara umum keutamaan Al-Baqarah. Berikutnya, keutamaan ayat kursi kali ini. Karena ayat kursi juga bagian dari Al-Baqarah. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, dan hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Nabi SAW mengatakan, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah." Siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selesai salat wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamuta. Siapa yang rutin baca ayat kursi setelah salat wajib, setiap kali selesai salat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya masuk ke dalam surga kecuali kematian saja. Maksudnya gimana? Jadi orang yang rutin baca ayat kursi itu penduduk surga itu. Cuma nggak bisa masuk surga kecuali harus mati dulu, Pak. Iya. Kalau belum mati nggak bisa masuk surga, Pak. Iya. Iya. Kalau belum mati belum bisa masuk surga. Berarti di sini ada subhanallah keutamaan yang besar bagi orang yang rutin senantiasa baca ayat kursi. Insya Allah kita semua hafal Pak ya. Dan insya Allah sudah rutin. Tinggal kita bagaimana memahami dari ayat kursi itu dan mengamalkannya. Karena tadi kita sudah katakan baca saja belum cukup. Itu bukan tujuan utama Al-Quran. Kata Hasan Basri tadi apa? Ulama pembesar kalangan tabi'in. Unzilal Qur'anu liyu'mala bih fattakhadhan nasu tilawatahu amalan. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, tapi manusia menganggap baca itu sudah cukup, dianggap sebagai mengamalkan. Belum cukup. Kata Hasan Basri belum cukup. Harus dia baca, ya, dia kaji untuk bisa memahaminya, lalu amalkan. Amalkan dari kandungan Al-Quran ataupun secara khusus ayat kursi. Ya. Subhanallah. Ada buku-buku khusus membahas tafsir ayat kursi. Di dalamnya itu ada barahin tauhidillah, bukti-bukti keesaan Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kalau kita sampai ke ayat kursi, kita akan bahas bagaimana
bukti-bukti keesaan Allah, sehingga ayat kursi punya kedudukan yang tinggi, ya, punya keutamaan yang besar ketika membacanya. Terakhir dari keutamaan surah Al-Baqarah atau penutup surah Al-Baqarah, ya. Nah, jadi 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Dalam hadis riwayat Bukhari, ya, dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, man qara'a bil ayatain min akhir suratil Baqarati fi lailatin kafatahu. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di suatu malam, maka 2 ayat itu sudah mencukupinya. 2 ayat itu sudah mencukupinya. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu apa, Pak? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, dan seterusnya sampai anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. 2 ayat itu pendek ayatnya, insyaallah kita semua sudah hafal. Jadi disunnahkan untuk baca setiap malam 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, baik itu untuk zikir sore, ya, setelah maghrib atau sebelum tidur, pokoknya malam, ya. Maka kedua ayat itu mencukupinya. Apa artinya mencukupinya? Nah, di sini para ulama mengatakan ada banyak penafsiran. Di antaranya mencukupinya dari sholat malam. Kalau sudah baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ini, kalau nggak sholat malam sudah cukup. Itu menurut sebagian penafsiran para ulama. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan ini dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Ada juga sebagian para ulama yang mengatakan 2 ayat ini mencukupinya dari berbagai gangguan yang bisa terjadi di malam tersebut, baik itu gangguan dari makhluk halus ataupun gangguan dari hewan-hewan, ya. Dan wallahu alam, pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Jadi orang yang baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu dicukupkan dari keburukan malam itu. Keburukan itu kan bisa dari keburukan makhluk halus, itu setan, jin, atau keburukan dari hewan-hewan. Dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla, dijaga dengan perantara membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan, ketika kita beramal, baca Al-Quran, beramal, melakukan ibadah, tujuan utamanya apa? Untuk Allah Azza wa Jalla, bukan untuk dapat keuntungan dunia. Terlalu murah kalau ayat Al-Quran hanya untuk dapat keuntungan dunia. Terlalu rendah lah. Al-Quran itu lebih tinggi, Pak, lebih dari itu semua. Sehingga jangan inginkan dari amalan-amalan kita terkait dengan Al-Quran untuk keuntungan duniawi. Itu rendahan. Dunia itu kan rendah. Ini amalan terlalu mewah untuk hanya keuntungan duniawi, ya. Niatkan ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla semata, ya. Adapun keuntungan duniawi itu akan mengikutinya. Wallahu alam, ini beberapa keutamaan terkait dengan surah Al-Baqarah, ya. Semoga bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas dari tafsir surah Al-Baqarah. Insyaallah saya akan baca dari tafsir Ibnu Katsir, karena dulu saya belajarnya tafsir Ibnu Katsir. Insyaallah juga saya akan ringkaskan, sarikan dari tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam. Ini saja, semua bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.